Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Entin Rusmartiningsih, calon guru penggerak angkatan 9, kelas 43A dari SD Al-Furqon, Jember, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dalam hal ini, saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Muhammad Mahdum dan pengajar praktik Ibu Dwinila Indriani. Pada koneksi antar materi kali ini, ada dua pertanyaan besar. Yang pertama yaitu, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Jawaban saya adalah, saya berperan sebagai coach di sekolah, baik terhadap siswa ataupun terhadap rekan sejawat. Kaitan antara peran saya sebagai coach dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, yaitu saya mengimbaskan dua hal tersebut kepada rekan sejawat. Saya mulai dari rekan guru satu jenjang. Pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Jawaban saya adalah, keterampilan coaching memberikan pengalaman buat saya untuk selalu mengembangkan kompetensi diri dan senantiasa memiliki growth mindset serta keberpihakan pada murid. Selain itu, keterampilan coaching juga bisa mengembangkan orang lain menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan, yang diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah pengalaman. Saat belajar modul ini, materi yang baru saya peroleh yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana coaching merupakan kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Yang kedua, perasaan yang saya rasakan yaitu saat saya mempelajari modul ini, saya merasa sedikit khawatir karena tantangannya lebih besar. Namun, setelah saya mempelajarinya, saya merasa senang dan sangat bersyukur atas kesempatan yang saya peroleh. Berikutnya, hal yang baik yang saya peroleh yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan JGP. Saya mempraktikkan coaching dengan alur tirta dan praktik sebagai supervisor dengan percakapan pra dan pasca supervisi. Hal yang perlu saya tingkatkan yaitu kemampuan saya saat mengidentifikasi masalah, sehingga saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot agar coach mampu menemukan solusinya sendiri. Setelah belajar modul ini, saya jadi memahami bahwa praktek coaching untuk supervisi sangat efektif karena dapat mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya masing-masing. Berikutnya adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Dalam hal ini muncul pertanyaan kritis dari saya, yaitu apakah semua kepala sekolah mampu menerapkan prinsip coaching untuk supervisi akademik? Insight baru yang saya dapatkan yaitu praktik coaching untuk supervisi akademik dapat diterapkan jika kepala sekolah atau supervisor memahami alur coaching dengan baik, sehingga hal tersebut mampu mendorong perbaikan dan pengembangan diri guru, serta tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya adalah tantangan. Tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, memahamkan konsep coaching untuk supervisi akademik pada sekolah. Dua, mengubah mindset bahwa supervisi akademik bukan sebagai penilaian rutin kepala sekolah dengan tanpa tindak lanjut.
Berikutnya adalah solusi yang saya temukan. Yang pertama, melakukan sosialisasi tentang konsep coaching pada komunitas sekolah. 2. Memberi contoh praktek coaching. 3. Menerapkan coaching untuk supervisi akademik. Dan yang keempat adalah evaluasi secara berkala. Berikutnya adalah membuat keterhubungan. Dalam hal ini, saya mendapatkan pengalaman baru yang telah saya peroleh, di mana kegiatan supervisi yang saya alami selama ini memang belum ideal, karena percakapan praobservasi belum ada. Namun, percakapan pasca observasi sudah muncul, sehingga saya mendapat masukan perbaikan dari supervisor. Hanya saja, tindak lanjutnya belum maksimal. Penerapan di masa depan. Kegiatan supervisi harus dijadikan salah satu sebagai dari peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Praktek baik yang saya lakukan yaitu menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk memaksimalkan potensi coachee agar menemukan solusinya sendiri. Yang kedua, menggunakan prinsip mindfulness saat proses coaching agar seorang coach mampu hadir sepenuhnya atau presence saat proses coaching. Berikutnya, sumber lain yang saya dapatkan tentang supervisi akademik, bahwa supervisi akademik merupakan salah satu fungsi mendasar atau essential function dalam keseluruhan program sekolah. Hal ini dituliskan oleh Glickman 2007. Hasil supervisi akademik berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru. Sekian dari saya. Mari bergerak bersama untuk mewujudkan Indonesia maju. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.